kita mencetuskan istilah yang sejak tahun 80-an itu dikenal dengan istilah keluarga benih. Bagaimana itu, Pak? Jadi siapapun yang masuk, baik itu diploma, S1, S2, S3, itu masuk di keluarga benih. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari manapun, dari bidang manapun yang belajar di pasca sarjana ini, kita anggap sebagai keluarga di sini. Yang namanya keluarga ya intinya apa? Saling mensupport, ya saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu kembali dengan saya Ahmad Zamzami dari Divisi Ilmu dan Teknologi Benih Institut Pertanian Bogor. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai program studi yang sangat unik, sangat spesifik terkait dengan perbenihan. Kita akan berbincang dengan langsung Ketua Program Studinya, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rahmat Suhartanto. Sebagai informasi awal, program studi ini hanya satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya juga yang nomenklaturnya ilmu dan teknologi benih. Jadi sangat spesifik sekali sehingga perbincangan ini sangat menarik. Seperti kita ketahui bahwa perbenihan juga merupakan hal yang sangat penting bagi pertanian kita. Sebelum kita berbincang dengan beliau, sekedar profil beliau merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor pada jenjang sarjana dan magister. Kemudian beliau melanjutkan studi S3 ke Wageningen di Belanda. Oke, baik. Kita akan segera berbincang dengan Pak Tanto. Selamat pagi Pak Tanto. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Pak. Assalamualaikum Mas Andi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Tanto. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak, di podcast ini, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Yang penting itu sehat sekarang itu. Iya, betul Pak, betul Pak. Iya, ini Pak, seperti yang kita janjikan sebelumnya, kami akan membahas mengenai program studi yang sangat spesifik terkait dengan perbenihan, yaitu adalah program studi ilmu dan teknologi benih. Jadi kami mohon izin untuk bertanya-tanya terkait dengan program studi ini, Pak Tanto. Sepuasnya. Baik, terima kasih banyak Pak Tanto. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baik, Pak Tanto, ini program studi ilmu dan teknologi benih, kalau dicari di Indonesia kayaknya terbatas sekali begitu kan. Katanya dengar-dengar hanya salah satu-satunya di Indonesia. Ini apa benar demikian, Pak? Baik, Pak Yami, terima kasih. Jadi sebenarnya perjuangan program studi ilmu dan teknologi benih ini sudah sangat lama. Jadi sudah dimulai dari zamannya Pak Profesor Samsul Sajat. Pak Profesor Samsul Sajat itu sudah berjuang sejak tahun 71 itu. Dengan satu mahasiswa, dua mahasiswa, terus sampai sekarang ini. Jadi beliau itu memperjuangkan mulai dari mata kuliah menjadi kurikulum, tapi kurikulum itu tidak cukup, butuh pengembangan SDM, sehingga beliau membina tenaga-tenaga muda waktu itu. Ada Bu Endang, ada Bu Satrias, ada Bu Sania, yang mungkin sekarang sudah pensiun semua itu orang-orang. Sehingga terbentuklah suatu kelompok peneliti yang menekuni bidang benih. Sehingga di agronomi ini menjadi suatu divisi sekarang namanya, yaitu divisi ilmu dan teknologi benih. Nah, dengan semakin berkembangnya kekuatan SDM kita, karena hampir semuanya itu doktor ya, jadi kami memberanikan diri ya untuk membentuk suatu program studi, yaitu program studi ilmu dan teknologi benih. Yang sebelumnya sebenarnya program studi yang kami kembangkan itu adalah di level diploma. Ada diploma 2 waktu itu, kemudian diploma 3, kemudian sempat, saya lupa tahun berapa, tahun 90-an itu sempat ke S1. S1 itu ada program studi yang namanya program studi pemuliaan dan teknologi benih. Nah, kemudian berkembangnya
kebijakan pemerintah dan birokrasi itu dilebur lagi menjadi agronomi dan hortikultura sampai sekarang. Sehingga perjuangan itu dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut beberapa workshop dan diskusi, teknologi benih itu sebaiknya dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena yang sudah settle, sudah mapan itu program diploma. Sampai sekarang masih ada itu, dan alumninya sudah mungkin tersebar di seluruh Indonesia dan bekerja di berbagai perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia. Nah, ada dua arah. Jadi ke arah profesional, diploma 3, dan ke arah sains. Nah, sains ini cocoknya di program magister. Sehingga dengan kekuatan yang ada, dengan fasilitas yang ada, akhirnya kita kembangkanlah program studi ilmu dan teknologi benih. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini alasan penting ini, Mas. Kenapa satu-satunya di Indonesia? Bagaimana itu, Pak? Nah, itu yang paling menarik kan itu, orang suka bertanya, baik yang pertama bertanya dari sisi yang positif maupun dari sisi yang lain, gitu kan ya. Betul, Pak, betul, Pak. Kita tahu bahwa IPB ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang khusus di bidang pertanian, sehingga namanya Institut Pertanian Bogor. Dan kebanggaan Indonesia saat ini kan. Iya, betul, Pak. Nah, IPB sebagai perguruan tinggi besar, ya, yang rekornya itu paling tidak 5 besar terus secara nasional gitu ya, itu harus menjadi contoh, menjadi panutan dari perguruan tinggi kecil, yang mungkin fakultas pertanian itu hanya sebagai, atau bidang pertanian hanya sebagai fakultas. Iya, iya, Pak. Sehingga apa? Ibaratnya supermarket, orang kalau mau belajar ke IPB, semuanya harus ada. Lengkap begitu ya, Pak? Harus lengkap begitu kan. Ya seperti kita supermarket, mau nyari ikan ada, mau nyari sayur ada, mau nyari baju ada, begitu kan ya. Betul. Nah itulah, sebagai supermarket besar, semuanya tersedia. Ibaratnya begitu, Mas. Nah IPB juga demikian, karena sebagai panutan, sebagai benchmark dari Fakultas Pertanian seluruh Indonesia, kita harus lebih lengkap dari fakultas pertanian yang lain. Jadi kalau di luar IPB tidak ada program studi dan ilmu teknologi benih, ya wajar, karena SDM-nya harus dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Fasilitasnya harus dipersiapkan. Kalau di IPB sudah lengkap ya, Pak ya? Sudah lengkap. Jadi SDM maupun kurikulum maupun fasilitas. Dan ini butuh waktu yang sangat lama. Anda bayangkan sejak zamannya Pak Samsud ya, tahun 80-an itu ya, Anda bisa bayangkan itu. Kalau ditanya begini Pak Tanto, karena ini sangat spesifik sehingga tidak familiar begitu ya. Apa tidak cukup di apa namanya, di rumpun yang lebih tingginya, misalnya seperti di perguruan tinggi lain kan di apa namanya, di agronomi atau di mana, sespesial apa sebenarnya PS ilmu dan teknologi benih ini begitu Pak, sehingga dia harus berdiri sendiri di IPB, dan seperti apa sih perannya terhadap pertanian kita lah, misalnya seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat pertanian maju ya kan, peran ilmu benih, teknologi benih itu sangat vital. Di negara-negara maju, ya, Belanda, Korea, Jepang itu perkembangan pertaniannya sudah luar biasa pesat. Di Amerika, ya, karena mereka berpikir efisien. Jadi petani yang bisa memproduksi benih itu adalah petani yang levelnya mesti lebih tinggi daripada petani untuk konsumsi. Butuh pengetahuan dan teknologi yang berbeda. Oke, di produksi menanam sama mungkin ya kan, tapi kan ada aturan-aturan, ada strategi-strategi tertentu supaya benihnya menghasilkan benih yang vigor, belum nanti panen, belum pengolahan, belum penyimpanan, ada sertifikasi. Itu merupakan suatu ilmu dan teknologi yang perlu dikembangkan sendiri, sehingga spesifik begitu. Dan ini di seluruh dunia sudah diakui ini. Ada International Society for Seed Science misalnya gitu. Itu kan sudah besar sekali. Hanya mungkin di Indonesia ya, karena kita negara sedang berkembang, mungkin tidak sepopuler di negara maju. Di negara maju penelitian benih ya itu sudah sangat maju,
kalau kita lihat jurnalnya itu ada jurnal Seed Science and Technology, ada jurnal Seed Science Research, ada tentang marketing segala macam, ada aturan-aturannya juga terstandarisasi dengan internasional, ada ISTA, International Seed Testing Association, ada AOSA juga, yang semuanya itu harus diwadahi oleh suatu bidang ilmu yang spesifik. Karena kalau kita belajar agronomi saja, bagaimana dia bisa mengembangkan analisis mutu benih, processing benih, penyimpanan benih, dan itu tidak akan dipelajari di agronomi. Ya, jadi menurut saya itulah spesifiknya ilmu benih itu. Jadi sangat luas dan merupakan suatu bidang yang mungkin untuk ke depan ini, kalau bayangan saya Mas ya, itu adalah bidang yang strategis. Kalau kita sama-sama punya sehektar padi gitu ya, lahan, ditanamin padi untuk konsumsi, sama ditanami padi untuk benih, tentu nilai ekonominya akan beda. Iya Pak. Ya, tinggal dihitung saja itu. Apalagi ditanam benih hortikultur ya. Orang yang petani kita yang 0,25 hektar ya kepemilikannya, kalau ditanam misalnya tomat atau cabai untuk tujuan benih, apalagi hibrida, itu mesti hasilnya akan lebih tinggi daripada ditanam untuk konsumsi. Nah itulah kenapa saya katakan very spesifik, sehingga perlu dikembangkan dengan dengan segera begitu. Kalau boleh saya tanya lebih lebih jauh sedikit ini Pak mengenai skop di ilmu dan teknologi benih yang terkait dengan perbenihan ya Pak. Ya. Perbenihan sendiri sebenarnya seperti apa perannya dan seperti apa posisinya dalam pertanian kita ke depan menurut Pak Tanto ini Pak? Jadi semua bidang pertanian ya, kalau kita ingin mengembangkan sesuatu entah di daerah baru atau di daerah bencana atau di daerah manapun, mulainya itu kan harus dipikir benihnya ada atau tidak. Itu kan itu sudah normal, itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Iya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan pertanian yang tangguh kalau benihnya tidak tersedia dengan tepat waktu, tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah gitu ya. Iya. Sehingga menurut saya sangat strategis. Dan ini yang sering dilupakan oleh para pengambil kebijakan di bidang pertanian. Tapi kalau di bidang tanaman pangan, kita bisa lihat sendiri ya di Departemen atau Kementerian Pertanian itu sudah ada Direktorat Jenderal Perbenihan, Tanaman Pangan dan Hortikultur. Artinya apa? Bidang itu menjadi perhatian yang sangat strategis. Apakah itu butuh SDM spesifik yang lulus dari program studi perbenihan, Pak? Ya sangat. Ya kalau orang tidak mengerti cara menyimpan, orang tidak mengerti cara membuat isolasi jarak, fogging segala macam, itu bisa jadi membuat kebijakan sangat umum nanti. Sangat umum. Contohnya saja nih, saya pernah itu mengikuti rapat bagaimana menentukan kebijakan tentang sertifikasi benih hortikultur. Bagaimana, Pak? Kalau pakemnya itu kan ada pemeriksaan lapang, pemeriksaan fase vegetatif, operatif gitu kan ya? Iya, Pak. Sehingga waktu itu ada perdebatan yang sangat sangat hangat begitu ya, Pak? Sangat hangat begitu ya. Jadi dihilangkan itu, Mas, tahap-tahap itu. Oh, pemeriksaan lapangnya dihilangkan? Hilangkan dan tinggal pemeriksaan saat panen. Coba bayangkan itu, di aturannya itu. Oh. Sehingga saya waktu itu dikeroyok ya dalam tanda petik itu sama para peserta karena mereka nggak mengerti. Sehingga perlu diskusi, perlu ya seperti sekarang ini kita saling open pikiran begitu ya kan. Sehingga kalau bisa bayangkan kalau misalnya nanti pas panen itu ternyata berbeda meskipun bunganya sama gitu ya, tapi nanti hipokotilnya beda, warna batangnya beda, itu sudah telat, semuanya sudah menyilang itu kan. Ya sudah telat. Nah, jadi hal seperti itu kita anggap sangat strategis. Karena apa? Karena benih itu yang paling penting itu adalah bagaimana multiplikasi dan bagaimana maintenance dari benih sumber yang dihasilkan oleh pemulia.
multiplication and maintenance. Ya, maintenance apanya? Maintenance mutunya, yaitu mutu genetik, fisik, fisiologi, dan kesehatan. Nah, itulah itu tidak bisa dipelajari di agronomi itu. Jadi harus agronomi plus teknologi benih. Sehingga saya sering menyebut ke mahasiswa itu bidang kita itu adalah seed agronomis. Agronomi, ya kan? Agronomi plus seed science atau seed teknologi. Coba kalau nggak percaya bisa ditanya itu bisa dites itu ke teman-teman yang mungkin alumni magister ya, yang umum, ditanya bisa nggak dia menjaga mutu benih? Nggak bisa. Iya. Menjaga mutu benih. Kalau dia di pertanaman, saya yakin jago bisa. Ilmu fisiologi tanaman. Tapi kalau ditanya bagaimana kita memelihara varietas, bagaimana mengujinya, bagaimana meningkatkan vigornya, bagaimana memelihara, mempertahankan vigor selama daya simpan. Saya kira sulit sekali dijawab oleh lulusan agronomi, sehingga saya katakan ilmu benih ini sangat penting bagi pertanian. Iya, Pak. Terkait ini, Pak, terkait SDM perbenihan yang menjadi output dari program studi ini, kira-kira begitu ya, Pak Tanto ya. Ya. Kondisinya saat ini masih dibutuhkan atau sudah cukup atau digantikan oleh yang lain, atau seperti apa posisinya, Pak? Nah, inilah kenyataannya kadang-kadang perkembangan ilmu dan perkembangan birokrasi itu berbeda, Pak Zami. Iya kan? Jadi perkembangan birokrasi itu tidak bisa mengembangkan mengikuti perkembangan ilmu. Karena kalau ilmunya berkembang pesat itu birokrasinya ikut berkembang juga, nggak pernah stabil ini. Iya. Seringkali tidak selaras sih, Pak. Iya, seringkali. Sehingga kalau kita lihat entah itu kepala BPSB, ada yang dari ekonomi, kan begitu kan. Kepala dinas pertanian, ada yang dari perikanan, begitu kan. Nah, itulah tantangan yang dihadapi. Iya. Jadi kalau sesuatu itu bukan dikerjakan ahlinya, ya kan kata agama begitu kan, tinggal kehancurannya. Sehingga bisa kita rasakan sekarang ini betapa beratnya ya tantangan yang dihadapi oleh bidang pertanian ini, tidak hanya benih ini, bidang pertanian. Iya. Karena orang memegang sesuatu yang bukan bidangnya. Dan perlu saya sampaikan juga, kalau kita ke perusahaan benih, perusahaan benih itu ya, komposisi terbanyak di sana itu adalah apa? Ya orang yang mengerti benih, orang yang mengerti penyimpanan, orang yang mengerti bagaimana menguji, ya bagaimana memasarkan. Karena bidang benih ini ya mulai produksi di lapang sampai pemasaran itu sudah kita kembangkan dengan roadmap yang seperti itu. Iya. Ya, jadi mungkin sebelum ditanyakan saya untuk memancing ya kan kita ya. Iya, Pak. Jadi, oleh Pak Samsuud ya SDM perbenihan kita ini di IPB sudah dikembangkan ya, sudah diarahkan menurut subdivisi ya kan. Seperti apa saja itu, Pak? Seperti misalnya Pak Kodir CS itu di bagian produksi, Pak Asep ya kan. Ada Bu Faiza itu di bagian penyimpanan. Ya kan. Bu Satrias, Bu Eni di bagian pengujian atau pengembangan pengujian mutu benih. Yeah. Kemudian dulu ada Pak Setiadi itu di bagian tata niaga benih. Ada kelembagaan sosial ekonomi. Jadi sudah disiapkan roadmap-nya itu, Mas. Jadi sudah ada luas bidangnya itu. Lingkupnya ya, Pak ya. Lingkupnya luas. Tapi ya itu tadi perkembangan birokrasi itu kadang-kadang tidak bisa mengikuti perkembangan ilmu. Kalau kita bicara idealnya, Pak, seharusnya posisi-posisi mana yang seharusnya memang harus diisi oleh lulusan dari perbenihan, kira-kira begitu, Pak? Oh, banyak sekali, ya banyak sekali. Karena hampir tiap direktorat di Kementerian Pertanian ada Direktorat Jenderal Perbenihan. Di situ ada direktur-direkturnya, ya kan? Nah, situ membawai BPSB, membawai dinas. Di dinas juga butuh orang yang mengerti benih, ya kan? Dan belum itu di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi kan untuk menghasilkan SDM juga butuh orang yang mengerti benih juga. Yang dosennya, Pak ya?
Dan kalau kita lihat semua balai penelitian yang di bawah Kementan itu sudah memiliki UPB, unit produksi benih, yang sudah mulai diperhatikan. Jadi di setiap level atau langkah itu ada. Yang kurang dari kita itu adalah di level yang paling tinggi kebijakan. Nah itu kan sudah sulit kita pengaruhi kan, ya kan? Pengambil keputusannya malah ya Pak. Ya itu tadi, bukan berarti kita tidak berperan. Oleh karena mereka juga mungkin dalam mengambil keputusan butuh ya teman-teman yang mengerti benih, sehingga selalu ada itu namanya FGD atau rapat. Yang diundang adalah orang-orang yang ahli benih. Cuma kebanyakan salah, ini saya kritik nih. Iya, bagaimana ya Pak? Yang oleh Kementan itu kadang-kadang bukan ahli benih, tapi bicaranya benih. Pemulihan tanaman. Nah itu kan salah kaprah itu. Apa bedanya Pak? Ya beda dong, mereka menghasilkan varietas. Nah. Kita memelihara dan memperbanyak varietasnya di benih unggul. Hingga sering saya katakan, varietas unggul, benihnya belum tentu unggul. Ya kan kalau diproduksi dengan cara yang salah, tidak diproses dengan benar, penyimpanannya yang salah, varietas unggul itu jadi tidak ada apa-apanya, tidak unggul lagi. Tapi kalau namanya benih unggul, itu mesti varietas unggul. Iya enggak? Iya. Ya karena syaratnya ada mutu genetik, mutu fisik, mutu fisiologis, maupun kesehatan. Nah itulah beda sekali itu. Nah ini yang sering saya katakan ke teman-teman pengambil kebijakan. Oke, enggak apa-apa, ahli pemulihan juga diundang, tapi undang juga ahli benih. Karena benih dan pemulihan itu merupakan seperti mata uang begitu, yang saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan itu antara benih dan pemulihan itu. Ya baik dalam bisnisnya maupun dalam kebijakan pertanian. Sehingga kalau kita berdiskusi itu akan semakin lengkap kalau bidang-bidang yang diundang itu paham di bidangnya. Karena pemulihan itu kalau orang breeder itu kan orientasinya itu heterogenitas. Iya. Menghasilkan berbagai macam pemulihan. Tapi kalau orang benih homogenitas. Jadi ya, beda arah ya Pak. Beda arah itu sebenarnya. Itu yang sering dilupakan orang. Sehingga kalau membuat acara itu ngomongnya benih, tapi yang dibicarakan pengembangan varietas itu dua hal yang berbeda. Nah itu yang mungkin perlu kita perjuangkan untuk memberi pengertian ya bahwa beda antara varietas unggul dengan benih unggul bermutu. Sehingga apa? Pekerjaannya orang yang ngambil keputusan juga butuh orang yang berbeda. Saya kira itu Mas. Iya Pak. Sedikit lagi mengenai ini Pak, mengenai keilmuan ini nih Pak nih. Kalau boleh nih saya minta apa ya bayangan atau visinya Pak Tanto ini. Jika Indonesia sudah punya banyak SDM perbenihan begitu, sudah mengisi posisi-posisi yang memang seharusnya diisi oleh kompetensi itu, seperti apa pertanian kita akan terlihat Pak? Nah ini yang menarik nih, Pak Samsud Djajat sejak tahun 80-an itu mencetuskan teori kesejajaran sajat. Bagaimana itu Pak? Boleh disampaikan ya Pak? Nah biasanya industri benih itu, perkembangan industri benih itu paralel dengan perkembangan budaya taninya. Ya, kalau budaya taninya tinggi, industri benihnya juga ikut tinggi, sama karena kebutuhan benihnya juga tidak benih asalan. Petani melon itu butuh benih yang lebih canggih atau petani yang lebih canggih, sehingga dia butuh benih yang harus tumbuh ya karena satu biji, satu tanaman, satu buah. Jadi semakin tinggi level industrinya itu, perkembangan pertaniannya juga kita bisa baca lebih tinggi juga. Kita bisa lihat di Belanda, kita bisa lihat di Eropa bagaimana budaya taninya. Kemudian kita lihat bagaimana industri benihnya. Itu selalu sejajar gitu. Berkorelasi sejajar begitu. Sejajar, mesti sejajar. Di Amerika pun juga demikian. Di Amerika itu nggak ada tuh processing benih atau industri benih yang hanya menggunakan blower seperti kita gitu kan, di TOP saja itu nggak ada itu. Nah kalau di kita kan masih ada, karena budaya taninya juga masih budaya tani yang saya katakan tradisional tidak,
maju lah, tapi belum semaju di negara lain. Dan itu sudah saya banyak lihat di negara-negara di Eropa. Ya, jadi selalu paralel gitu. Sehingga apa? Nggak bisa dilepaskan konsep budaya. Kita punya budaya tani yang masih rendah, ketemu industri benih yang modern, nggak nyambung itu bisnisnya, Mas. Nggak nyambung. Atau sebaliknya juga, petani yang sudah maju, industri benihnya asalan, ya marah. Kalau kedua hal tersebut, Pak, siapa yang ditarik dan siapa yang menarik ini, Pak? Nah, untuk kemajuan ke depannya. Karena kita berkembang di SDM pertanian, SDM ya di bidang perbenihan ini, ya kitalah yang harus menarik. Semakin banyak alumni atau mahasiswa yang mengerti benih itu semakin bagus. Meskipun kenyataannya mereka tidak bekerja di bidang benih, tapi pola pikir bagaimana benih itu perlu dikembangkan itu penting untuk menggeret bidang-bidang pertanian yang lain. Kenapa? Ada suatu kata-kata bagus dari Pak Samsud itu, benih merupakan wahana teknologi maju. Bagaimana itu, Pak? Ya, dia akan menarik ya, dengan benih ini kita bisa mudah berkomunikasi dengan petani dengan membawa teknologi yang lain. Ya, kalau kita mau mengembangkan traktor harus ada benih yang bagus juga, mesin tanam juga harus ada benih yang bagus. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi bisa digunakan untuk berkomunikasi, tapi itu tadi, kalau kita berkomunikasi dengan benih yang bermutu tinggi, ya teknologi lain akan ikut. Meskipun coba bayangkan misalnya orang pupuknya sudah bagus, airnya sudah bagus, kita kasih benih, benihnya tidak tumbuh 25%. Bagaimana bisa berkembang begitu kan? Nggak bisa, itu sesuatu yang saling komplementer itu. Jadi kelihatannya memang perbenihan ini bisa menjadi pengungkit ini, Pak, ya? Ya, kami mengharapkan begitu, karena SDM manusia itu butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Tidak bisa kita bikin SDM sekarang, besok kelihatan hasilnya, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan kita sudah banyak melihat alumni-alumni kita ya, yang dari ilmu teknologi benih, dia bisa bekerja di bidang yang lebih luas. Prinsipnya gini, Mas, kalau nangani konsumsi bisa, produksi konsumsi bisa, kalau nangani benih itu bisa, ya kan? Nangani konsumsi itu lebih mudah. Kenapa bisa begitu, Pak? Nah iya kan produksi benih lebih rumit daripada produksi benih konsumsi. Iya. Nah, Anda bisa lihat kepala Pak Ismail itu ya, Dr. Ismail itu kan orang benih, tapi dia menjadi pengambil kebijakan, yang kebijakan itu untuk konsumsi misalnya ya, kebijakan biji untuk konsumsi. Dan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Iya, Pak. Jadi orang yang biasa menangani benih disuruh menangani untuk konsumsi, dugaan saya dia akan jauh lebih pintar. Karena apa? Menangani benda hidup kan, harus ditanam. Kan? Nah, beda dengan yang mau dimakan asal tinggi produksinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelihatannya memang perbenihan ini menjadi sangat strategis sekali begitu ya, Pak ya. Dan program studi ilmu dan teknologi ini kan memang mencetak SDM untuk itu. Cuma beberapa yang mendengarkan atau yang menonton ini mungkin pengen tahu nih, Pak nih, bagaimana pendidikannya kira-kira begitu. Kalau bidangnya sudah menarik, pendidikannya bagaimana nih kira-kira nih, Pak? Misalnya nih, Pak, dosen-dosennya ini. Seperti apa, Pak, profil dosennya nih, Pak, di program studi ini, Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih lengkap ya kan. Ada yang ahli fisiologi produksi di lapangan. Ada yang ahli fisiologi di penyimpanan. Ada yang ahli fisiologi di bidang analisis mutu benih. Jadi artinya jika teman-teman di luar IPB sana ingin mengembangkan juga perbenihan ini, itu tersedia dosen yang memang kompeten di bidangnya. Ya, meskipun kita ditinggal oleh beberapa teman ya, tapi saya kira dengan tenaga-tenaga muda yang ada sekarang, paling tidak sekarang kita punya tiga tenaga muda yang bisa melanjutkan perjuangan para seniornya. Saya kira
estafet ya ilmu dan teknologi benih itu akan terpelihara di IPB. Jangan sampai seperti di Filipina atau Thailand. Dulu kalau orang mau training benih itu ke Filipina itu, Pak Jami. Oh, ya. Sulit juga ya Pak, harus keluar negeri. Ya karena apa? Karena di sana ada ahli benih namanya Pak Profesor Dr. Mami Pik dan Sevilla. Tapi begitu beliau hilang, begitu beliau meninggal dan pensiun, karena tidak punya kader, ilmunya juga hilang itu bidangnya itu. Tidak ada lagi training. Terus setiap training itu kami kirim ke Filipina. Itu tenaga-tenaga teknisi kita itu. Nah sekarang kita mungkin lebih leading dari mereka. Dan di IPB ini regenerasinya itu kita harapkan berjalan terus. Ya, jadi tidak akan hilang. Jadi semakin berkembang ke depan ini tentunya sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Kalau ini Pak, kiprah dosen-dosennya nih Pak, di luar dari pendidikan ini barangkali ada informasi begitu Pak? Ya, jadi kalau yang kita pelajari itu sebenarnya mulai dari pollen sampai vegetatif ya, saya benih biji maupun benih vegetatif. Jadi sangat luas di program studi ilmu dan teknologi benih yang kita pelajari ini. Jadi, sehingga ahli-ahlinya pun tersedia, mulai ahli pollen sampai ahli yang vegetatif maupun generatif, ya. Sehingga apa? Sehingga sering sekali para dosen ini dijadikan narasumber, baik di narasumber di pengujian mutu benih, di pengembangan metode maupun pengembangan kebijakan, dan sering didengar suaranya itu. Ya. Kalau zaman dulu mungkin sulit mencari ahli benih, tapi sekarang kalau mereka mengerti ya di IPB itu tersedia ahlinya, mereka dengan mudah mencari narasumber yang memang kompeten di bidang perbenihan. Dan itu sudah terasa sekarang. Ya, jadi ada juga yang mungkin berkembang di birokrasi ya, dosen yang berkembang di birokrasi juga ada itu kan ya. Sehingga sampai lama juga di birokrasi itu. Karena dia mengerti benih, perkembangan benih saat itu sangat tertata rapi begitu. Nah, tapi namanya politis ya, kebijakan selalu berubah gitu ya. Dinamis ya begitu ya Pak. Ya, jadi selalu berubah, fluktuatif begitu Pak. Tapi saya optimis ya ke depan ini ya, dengan pertanian yang semakin maju, ketergantungan petani pada benih bermutu itu sangat tinggi. Itu kan hipotesis teori kesejajaran hajat itu. Iya. Dan sehingga apa? Kalau ketergantungan pada benih bermutu tinggi, ketergantungan pada SDM perbenihan juga akan tinggi. Iya. Terkait ini Pak, bagi teman-teman yang mau melanjutkan misalnya ke program pasca ilmu dan teknologi ini, akan belajar apa saja Pak? Dan apa spesial apa yang dipelajari itu Pak dibanding bidang yang lebih umum kira-kira begitu Pak? Nah tadi udah saya singgung ya, yang kita pelajari di sini itu mulai pollen sampai benih vegetatif. Dari mulai yang kecil sekali sampai yang besar. Jadi benih dalam bentuk biji sudah biasa ya kan? Iya. Mau bidang fisiologi, mau bidang produksi di lapangan, mau di bidang pengujian, mau bidang ya tata niaga dan kelembagaan, itu bisa kita pelajari di IPB ini, ya kan? Jadi sangat luas, ya sangat luas, dan aplikasi dari ilmu benih ini sangat berhubungan dengan masalah sosial yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita lihat tuh benih bisa menipu, ada istilah-istilah begitu kan, benih janji hari ini dan hasil esok hari gitu kan, hasil hari ini janji esok hari gitu kan, benih wahana teknologi maju, dan itu adalah aspek sosial itu. Yang kalau kita pelajari itu sangat mengena kalau kita belajar lebih dalam ke ilmu benih. Jadi sangat luas. Kalau pembeda Pak, dengan bidang yang lain, apa yang paling unik Pak yang dipelajari Pak di PSN? Itu tadi. Yang dipelajari tentunya pertama agronomi. Nah, tadi saya katakan agronomi plus science and teknologi. Nah, plusnya ini yang membedakan ini. Apa ini Pak plusnya ini Pak yang tidak dimiliki oleh bidang yang lebih umum ini Pak? Ya, kalau orang agronomi itu fokus ya mungkin penanganan di lapangan dan pasca panen segar.
Nah, setelah itu bagaimana? Nah, itu kan tidak dipelajari di agronomi. Sehingga ada bagaimana cara menguji mutu benih, bagaimana meningkatkan vigor benih, bagaimana menjaga mutu benih selama penyimpanan, bagaimana membuat benih yang sehat, ya. Kan ada itu teknologi bagaimana memasukkan rhizobium, itu kan teknologi benih ya kan di dalam benih kedelai. Nah itu ya yang sangat beda dengan dan spesifik ya kan dibandingkan dengan bidang agronomi. Tapi dua-duanya saling membutuhkan ya, saling komplementer. Tapi kalau sehingga saya katakan kalau orang belajar agronomi plus teknologi, ya kan, dia akan lebih lengkap pengetahuannya, lebih lengkap. Ya, itu tadi plus kan, plus si teknologinya itu tadi kan, yang itu tidak dipelajari di bidang agronomi. Itu yang membuat beda, Pak Zami. Iya Pak. Dengan apa namanya hal-hal yang dipelajari tersebut, fasilitasnya bagaimana Pak? Ketersediaan dan lain-lainnya nih Jadi untuk fasilitas ini kita terus berkembang. Ya memang naik up and down ya, karena namanya fasilitas itu kadang rusak. Ada pengadaan baru, ya kan? Pengadaan baru tidak bisa tiba-tiba, ya. Tetapi dengan adanya sharing fasilitas di Departemen Agronomi dan Hortikultura ini, sehingga fasilitasnya sangat lengkap. Ya, jadi tidak hanya lab benih yang sifatnya konvensional yang mengecambahkan, menguji vigor, mau molekuler juga ada. Ya. Mau kesehatan benih kita sharing dengan proteksi juga ada. Ya. Mau biofisik benih kita kerjasama dengan lab fisika maupun Fakultas Teknologi Pertanian. Mau kultur jaringan di Departemen Agronomi ada. Kenapa? Negara kita bukan negara kaya. Ya. Jadi kalau semuanya itu membeli alat masing-masing, mempunyai lab masing-masing, ya habis uang kita. Tidak cukup. Sehingga yang disebut sharing facility itu merupakan kekuatan dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Bahkan kita bisa sharing facility dengan Balit Biogen, BB Padi atau Batan, ya kan? Yang di luar dari IPB ya Pak ya? Di luar dari IPB. Jadi memang begitulah. Jadi secara nasional kita itu kalau mau maju ya harus bekerja sama. Bekerja sama. Seperti di luar negeri itu kalau mau maju itu bekerja sama. Orang benih, orang agronomi dengan orang fisika, dengan orang mesin, dengan orang komputer. Zamannya sudah seperti ini, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tidak bisa. Kalau bekerja sendiri-sendiri kita akan tetap ketinggalan zaman. Jadi begitu Pak. Jadi iya Pak. Kita jangan khawatir, cuma itu tadi, yaitu up and down, dan mahasiswa yang strata lain juga semakin banyak, itu juga tantangan bagi kita ya. Dan itu mesti akan terselesaikan kalau kita terus berjuang dan memikirkan hal tersebut. Iya Pak, terkait dengan biaya nih, khususnya beasiswa ini Pak ini. Biasanya kalau di perguruan tinggi, apalagi di pasca sarjana, seperti apa sih Pak ketersediaan beasiswa itu atau support dari mana begitu Pak? Nah, sebenarnya beasiswa itu sangat banyak informasinya itu. Ya, kalau kita lihat di laman-laman Dikti itu kan ya banyak sekali skim beasiswanya itu. Bahkan sekarang IPB memiliki kebijakan di BPM, kita bisa berkolaborasi dengan pusat-pusat kajian, entah pusat kajian hortikultur, pusat kajian biofarmaka yang mau penelitian tanaman obat, ya kan. Sehingga dengan kerjasama itu paling tidak dapat meringankan beban biaya mahasiswa. Paling tidak kita bisa sharing facility atau sharing bahan penelitian yang itu akan membantu mahasiswa menyelesaikan studinya. Ditambah lagi seandainya dosen-dosen itu memiliki proyek kerjasama atau proyek penelitian, dan biasanya kalau halnya seperti itu, mahasiswa akan mengerjakan penelitiannya dengan free, ya kan? Tapi paling tidak kita semua memikirkan ke sana. Dan beasiswa luar negeri juga sudah sangat banyak. Ya tinggal kita saja perlu mempersiapkan bahasa Inggris atau TPA, ya, tes potensi akademik. Dulu namanya tes potensi akademik itu Pak. Sekarang namanya apa ya? Persiapkan diri dengan baik.
ya. Dan banyak juga dari swasta, ya. Kalau mau apa itu, mau mencari gitu kan swasta ya. Saya mungkin tidak elok menyebutkan swastanya karena kadang-kadang ada, kadang tidak ada, Pak. Ya kan? Ini tidak Kadang kontinu ya, swasta Pak. kadang-kadang efisiensi orang kan ya. Iya. Ya. Tapi ada kalau kita mencari swasta ya, atau kita bekerja sama dengan teman-teman kita di Balit Biogen atau di PT Visi atau di PT Sangyang Sri, kita punya proposal penelitian yang bagus. Saya kira kita bisa mengerjakan bersama-sama dengan biaya yang efisien. Iya. Nah, jadi itu tuh adalah itu masalah saya kira bukan hanya di benih, di seluruh Indonesia juga demikian. Ya, jadi punya collaboration, Mas. Kemudian begini Pak, ini kan namanya perkuliahan itu kan tetap saja apa namanya ya, hidup harus tetap berjalan begitu ya. Nah, yang sering menjadi pemikiran orang selama menjalaninya ini suasananya akan bagaimana begitu ya. Hubungan dengan dosen itu akan seperti apa begitu, apa akan aku atau kemudian dengan sesama mahasiswa seperti apa, kemudian kehidupan di kampus itu seperti apa. Ini jadi pertanyaan ini Pak, karena untuk keluar dari zona nyaman itu kan kadang beberapa orang butuh pertimbangan nih Pak. Bagaimana menurut Pak Tanto nih Pak? Jadi memang pendidikan orang dewasa itu berbeda dengan pendidikan masa remaja SMA S1 itu ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin masuk ke IPB ya, ya tentunya dia akan sudah lulus ya dari pendidikan sarjana di kampusnya. Ya kan? Jadi more or less itu mirip gitu ya. More or less ya kan. Anda tahu kehidupan kampus itu harus mandiri, ya kan? Jadi harus penuh kreativitas, penuh improvisasi, penuh fleksibilitas gitu ya. Penuh bagaimana memanage diri sendiri dengan baik. Nah itu secara umum akan sama seperti itu. Namun di benih ini kita mencetuskan istilah yang sejak dulu, sejak tahun 80-an itu dikenal dengan istilah keluarga benih. Bagaimana itu Pak? Jadi siapapun yang masuk, baik itu diploma, S1, S2, S3, itu masuk di keluarga benih. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari manapun, dari bidang manapun, yang belajar di pasca sarjana ini, kita anggap sebagai keluarga di sini. Yang namanya keluarga ya intinya apa? Saling mensupport, ya saling membantu. Kalau tidak bisa membantu uang, ya membantu pikiran, membantu konsultasi. Sehingga kalau Anda mau berdiskusi dengan dosen-dosen di benih, saya kira dengan zaman seperti ini ya, Anda bisa WA, bisa telepon, segala macam, bisa pakai Zoom, saya kira akan semakin mudah. Ya, dengan semakin mudah. Dan saya yakin teman-teman di divisi ilmu dan teknologi benih ini ya paham benar arti makna keluarga itu. Makna keluarga itu penting sekali, sehingga kita kadang-kadang kalau memutuskan mahasiswa itu naik atau tidak naik, kita pikirkan keluarganya. Sehingga kan bayangkan orang sekolah gitu ya harus DO segala macam gitu kan, ya pulang tanpa apa-apa, itu kan keluarga. Dan itu adalah keluarga kita juga. Sehingga dengan berbagai macam cara kita coba bantu ya. Tapi kalau memang tidak bisa, karena masalah akademis ini tidak hanya teknis saja ya, ada non teknis juga, ya apa boleh buat. Intinya saya sebagai ketua program studi itu sangat memperhatikan agar mahasiswa di ilmu dan teknologi benih ini tidak DO. itu fokus saya itu. Bagaimana caranya saya perjuangkan. Ya. Kadang dengan merayu pembimbing lain, diskusi, minta keringanan, itu saya lakukan. Karena apa? Ya karena ini keluarga begitu. Kalau memang standarnya jauh sekali di bawah, memang yang bersangkutan tidak mampu, ya apa boleh buat. Tapi ya sebisa mungkin tidak DO. Nah, istilahnya dalam IPB itu mengundurkan diri, gitu kan ya. Kalau memang tidak mampu ya, baik secara akademis maupun ada mungkin masalah lain, itu kita fasilitasi dengan mengundurkan diri, sehingga mereka itu bisa tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi lain.
Jadi itu Mas, jadi tanda petik keluarga ini, Filosofinya keluarga ya Pak. Suasananya. jadi, karena beberapa tahun yang lalu kita punya itu majalah ilmiah namanya Keluarga Benih. Oh iya. Tapi karena namanya mungkin kurang keren ya, ya kan pelan-pelan mati. Tapi itu tadi, kita filosofi Keluarga Benih ini perlu kita jaga. Ya. Jadi segala aspek baik akademis maupun akademis. Iya. Jadi kalau suasana tidak pandemi, kita mungkin ngobrolnya sudah di kebun raya nih Pak. Sering kita dulu makan-makan dengan mahasiswa program studi ilmu dan teknologi benih di kebun raya, kemudian jalan-jalan ke Thailand atau jalan-jalan keliling Jawa Timur. Nah itu lamanya keluarga itu di situ, sehingga kita bisa saling mengenal. Kalau bisa saling mengenal itu bisa saling terbuka. Kalau sudah saling terbuka itu kita bisa menyelesaikan permasalahan yang atau mengerti permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Saya kira itu Pak. Luar biasa nih Pak, program studi yang seringkali dikonotasikan serius tapi suasananya kekeluargaan begitu kira-kira ya. Luar biasa nih Pak filosofinya ini Pak. Berikutnya nih Pak Tanto nih yang mungkin menjadi pertanyaan juga nih bagi teman-teman yang menonton ini Pak. Penelitian apa Pak mahasiswa dan seberapa strategis penelitian itu akan berperan dalam pertanian atau bermanfaat Pak? Penelitian ya, tentang penelitian. Seperti saya sampaikan tadi, penelitian itu dijalankan berdasarkan bidang ilmu masing-masing dosen yang sudah saya sebutkan tadi itu bidangnya, mulai polen sampai vegetatif. Dari aspek produksi, pengolahan, penyimpanan maupun analisis mutu benih. Memang pasca ini kita lebih utamakan ke analisis. Karena dengan analisis yang bagus tentunya bisa diterapkan untuk bidang-bidang yang lain. Nah, memang kita sadari kita harus introspeksi diri bahwa ada yang memang kurang bisa kita kembangkan ya, karena SDM kita masih belum terlalu banyak, yaitu di bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan itu. Nah, itu yang tantangan ke depan, sehingga kita terus mendengarkan aspirasi stakeholder, ya, kira-kira bidang apa, sehingga kita selalu up to date gitu, selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sehingga dalam satu periode tertentu kita mengadakan lokakarya akademik. Jadi kita mendengar apa kebutuhan swasta, apa kebutuhannya instansi pemerintah begitu ya, sehingga kurikulum kita itu selalu berkembang. Seperti tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu stakeholder kita mengatakan, ini teman-teman benih ini kok pengetahuan tentang bahan-bahan vegetatif, perbanyakannya kok lemah gitu ya, sehingga kita adakan mata kuliah produksi benih vegetatif, nah gitu kan. Berapa tahun yang lalu ada komplain juga, ini pengetahuannya kok fisiologi yang konvensional seperti itu. Padahal zamannya zaman molekuler, kita adakan juga bioteknologi benih. Seperti itu Pak, jadi berkembang ya Pak ya? Berkembang dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Jadi kita selalu membaca dan melihat dan harus selalu menyesuaikan diri. Saya kira itu. Baik. Terakhir ini Pak Tanto ini informasi yang sebenarnya teknis begitu ya, namun ini sangat penting ini. Penerimaan mahasiswanya kapan ini Pak dan bagaimana ini caranya nih Pak, atau ke portal mana ini bisa diakses ini Pak? Ya, jadi gampang saja, tinggal dibuka saja itu websitenya IPB ke Pasca Sarjana gitu ya. Nanti ada pilihan-pilihan, salah satunya adalah pilihan bidang ilmu dan teknologi benih. Ya, jadi ya teman-teman bisa melihat di situ. Dan untuk periode yang sekarang ini, kalau tidak salah pertengahan Juli ya, 16 Juli itu sudah ditutup. Dan nanti kalau ingin mengetahui lebih jauh, bisa mungkin berkomunikasi secara pribadi ya, bisa tulis surat atau berkomunikasi via WA ya. Nanti mungkin dari Pak Zami bisa menentukan WA saya nomornya berapa. Oh, boleh ya Pak ya? Nah, silakan saja. Baik, terima kasih banyak Pak Tanto. Informasi itu akan lebih lengkap. Tapi di website IPB itu sudah jelas ya, periodisasinya, syarat-syaratnya apa begitu sudah lengkap semuanya. Jadi
Kalau sekali lagi saya katakan, kalau IPB itu merupakan supermarket besar, ya Anda mau belanja kuliah apapun, ya program studi apapun ada. Dan salah satunya adalah ilmu dan teknologi benih. Ya, mari kita bersama-sama mengembangkan ilmu dan teknologi benih. Baik. Iya, Pak Tanto, ini sudah cukup lengkap ini informasi yang kami dapatkan loh, khususnya nih deh. Mulai dari keilmuannya, bagaimana suasananya, dosennya dan lain sebagainya nih Pak. Saya ingin meminta semacam closing statement atau pernyataan singkat terakhir dari Pak Tanto ini, Pak. Oke, karena saya ya menganggap diri sendiri ilmuwan benih gitu ya. Ya membuat closing statement dari sudut pandang saya begitu ya. Jadi saya selalu berpikir bahwa ilmu pengetahuan yang paling maju sekarang itu adalah ilmu kedokteran. Ya, karena berhubungan dengan nyawa ya kan. Mau cek darah tinggal ditutul, mau swab antigen tinggal dicolok hidungnya, mau PCR tinggal dicolok hidungnya. Jadi cepat sekali kita mengetahui kesehatan atau figur seseorang itu ya. Kadang-kadang hanya dengan stetoskop dokter itu tahu figur seseorang itu. Sehingga kalau ilmu benih ini mau maju, ya harus meniru ilmu kedokteran. Harus sesuai dengan yang dilakukan oleh teman-teman kedokteran. Apakah itu? Yaitu bekerja sama multidisiplin. Tidak hanya dengan orang pertanian saja, bisa bekerja sama dengan orang statistik, dengan orang permodelan, dengan orang teknik mesin, dengan orang apalagi kimia, dengan orang komputer. Kalau mau maju harus seperti itu. Seperti kedokteran itu kan bukan ilmu kedokteran saja, itu kan ada orang fisikanya, ada orang elektronya, ya bikin program komputer segala macam. Itu adalah suatu perkembangan ilmu yang saya kira luar biasa sekarang ini. Ya. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa bertahan hidup. Ya coba bayangkan kalau ilmu kedokteran tidak seperti sekarang ini, penyakit COVID itu sudah mungkin seperti tsunami habis kita itu. Mereka bisa membuat alat deteksi cepat, ya kan, membuat vaksin dengan cepat segala macam, itu kan ilmu itu. Nah, ilmu pertanian atau terutama ilmu benih itu sebaiknya berkembang mengikuti pola-pola yang terjadi di ilmu kedokteran. Saya kira itu menurut saya, jadi multidisipliner itu pendekatannya menjadi sangat penting sekarang itu. Iya, baik. Terima kasih banyak ini Pak Tanto sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat ini mengenai program studi ilmu dan teknologi benih ini yang sangat spesial yang hanya ada di Indonesia, di IPB ini, Pak Tanto. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya Pak Tanto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ini, dan saya mohon izin untuk nanti menyampaikan informasi mengenai kontak Pak Tanto ini. Belum jadi mahasiswa tapi sudah open open kontak begitu. Ya, dengan senang hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi yang mendengarkan. Terima kasih banyak Pak Tanto. Semoga selalu sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas. Iya Pak. Semangat. Terima kasih banyak Pak. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Suhartanto, MSI, Ketua Program Studi Magister Ilmu dan Teknologi Benih. Sangat banyak informasi yang kita dapatkan, informasi yang inspirasi yang menambah semangat kita untuk berperan dalam perbenihan. Karena pembangunan perbenihan tentu akan sangat berdampak pada kemajuan pertanian kita. Saya rasa informasi ini sangat menarik untuk disebarkan bagi teman-teman yang ingin menyebarkan kepada kolega, saudara, dan teman. Jadi jangan ragu untuk share informasi ini sehingga menjangkau saudara, teman, atau kolega yang membutuhkan. Sampai bertemu kembali dengan kami di Divisi Ilmu dan Teknologi Benih pada podcast berikutnya. Saya Ahmad Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat